Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imam Mustafa, NIM 1914321 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 3, yaitu simulasi membuat jaringan sederhana atau LAN. Pertama-tama, siapkan 2 instalasi jaringan secara sederhana. Dalam contoh ini di sini saya menggunakan 4 buah workstation dan 1 switch, dan setiap node dihubungkan ke switch. Berikut ini contohnya. Pertama, masuk ke PC 0, kemudian pilih IP, dan di sini IP-nya 192.168.123.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian yang PC 1 dengan IP 192.168.123.2. Kemudian yang kedua, PC yang kedua dengan IP 192.168.123.3. Kemudian yang ketiga, PC yang ketiga dengan IP 192.168.123.4. Kemudian di sini saya akan melakukan ping kepada PC 0 ke PC 1. Berikut ini contohnya. Nah, di sini akan menunjukkan hasilnya apabila di sini ada tulisan apabila gagal, di sini pasti tidak akan muncul ping seperti ini. Kemudian saya akan mencoba dari PC 1 ke PC 2. Nah, sini berhasil. Yang terakhir dari PC 2 ke PC 3. Ya. Dan yang terakhir berhasil. Sekian penjelasan dari saya, Imam Mustafa, mengenai modul 3 yang berjudul simulasi membuat jaringan LAN sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imam Mustafa, NIM 1914321 Sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 dari Praktikum Infrastruktur Teknologi Informasi. Modul 4 yaitu simulasi membuat jaringan sederhana atau LAN. Dan di sini menggunakan jaringan wireless. Di sini saya menyiapkan 4 buah workstation dan 1 access point. Pertama-tama buka PC terlebih dahulu. Di sini PC saya PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Pertama-tama buka PC terlebih dahulu, lalu akan mengganti ke jaringan wireless. Kalau mengganti, dimatikan terlebih dahulu. Ini diganti, lalu nanti akan secara otomatis bisa tersambung. Lanjutkan seperti PC dan seterusnya. Lanjutkan seperti contoh PC 0 dan lanjutkan sampai ke PC 3 seterusnya. Kemudian yang kedua, masih pada jendela PC 0, yaitu lanjutkan
pilih tab config, kemudian masukkan IP. Ya, di sini IP itu 9 Jawa 168.23.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian yang kedua, lanjutkan dengan PC yang kedua, mengisi IP dengan 192.168.123.2 sama subnet maxnya. Lanjutkan pada PC 2 dan PC ketiga. Setelah disetting IP-nya, kemudian konfigurasi pada kedua workstation sudah dilakukan. Apabila PC 0 dan sudah terkoneksi dengan PC 1 melalui jaringan kabel atau wireless, dan lihat secara hasilnya. Berikut ini berarti sudah terkoneksi jaringannya. Lalu setelah terkoneksi, mari melakukan ping untuk mengetes IP-nya. Di sini saya mencoba dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini tidak terjadi error. Kemudian saya mencoba dari PC 2 ke PC 3 untuk melakukan ping. Dan di sini juga tidak terjadi error. Kesimpulan pada modul 4 yaitu satu workstation dari PC 0 dan PC 1 juga PC 2 ke PC 3 baru dapat terhubung jika IP address kedua atau keempat workstation yang telah dikonfigurasi dengan baik dan benar. Kemudian PC 2 dan PC 3 bisa terhubung via jaringan nirkabel tanpa wireless dengan cara mengganti interface modul pada tiap workstation sebelumnya atau flash Ethernet dengan modul untuk wireless. 3. Untuk menguji koneksivitas antar node dapat menggunakan perintah ping. Hasilnya output ping berbagai macam yaitu reply, request timeout, dan destination host uncreatable. Sekian penjelasan dari saya untuk modul 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imam Mustafa, NIM 1914321 009. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 5 dengan simulasi membuat server HTTP pada jaringan. Pertama-tama persiapkan satu PC dengan dan satu server. Kemudian masukkan IP pada tiap server maupun tiap PC seperti ini. Ini IP PC yaitu belakang 1, yang server saya kasih IP belakang 2. Kemudian coba ke web browser, masuk ke link URL, kemudian ketikkan IP server pada PC 0. Mari kita coba. Sini saya akan mencoba, yaitu IP server saya 192.168.123.2.
Dan di sini ya memunculkan hasilnya, yaitu Cisco Packet Tracer. Kemudian ya di sini, dan jangan lupa pada server 0 juga tambahkan HTTP, pastikan selalu on. Juga tambahkan link IP agar bisa melakukan browsing pada web browser seperti ini. Kesimpulan pada modul 5 yaitu workstation dan server dapat saling terhubung jika dikonfigurasi dengan benar. Kabel cross sampai over atau straight maupun DHCP dan statik. Kemudian yang kedua, web browser di workstation baru bisa mengakses HTTP server saat setelah service HTTP pada server tersebut on. Kemudian eksperimen yang kelima, pertama-tama, bagaimana jika PC 0 melakukan ping pada server 0? Apakah statusnya reply request timeout atau destination host vulnerable? Mari kita sini saya akan melakukan ping dari PC 0 menuju server. Masukkan IP server terlebih dahulu dengan ping 192.168.123.2 dan enter. Nah, apakah bisa? Nah, jawabannya tersebut bisa, tetapi statusnya reply from IP, kemudian byte dan TTL. Kemudian yang kedua, coba buat jaringan sederhana seperti gambar di sub materi bab ini, tetapi ditambahkan dengan node server. Kemudian lakukan web browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Oke, ini yang modul 5 berarti sudah selesai, dan ini yang eksperimen pertama. Kemudian yang kedua ini yaitu node server melakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Mari kita cek ping server terlebih dahulu, yaitu 192.168.123.5 yaitu ping server. Mari cek untuk melakukan browsing kepada web browser di PC 1. Untuk memasukkan IP server 1 yaitu 192.168.23.5. Sini muncul hasilnya. Setelah melakukan browsing ke web server dan memasukkan IP dari server 1 ke PC 1. Kemudian yang kedua, mencoba dari PC 2 ke server, memasukkan IP server 192.168.123.5. Nah, di sini tidak muncul karena IP di sini dikarenakan ya terjadi kesalahan di sini. Itu 192.168.124.5 berarti salah yang tadi. Berarti seharusnya yang benar 192.168.124.5.
Nah, di sini muncul melakukan browsing dari PC 2 ke server 1 dengan melakukan web browser dan memasukkan link serta IP dari server 1. Kemudian eksperimen yang ketiga yaitu coba buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan menggunakan wireless. Di sini saya sudah menyiapkan jaringannya. Berarti kalau wireless coba untuk mengetes ping. Di sini server dengan IP 192.168.23.1. Mari kita coba. Sini saya akan mencoba melakukan ping dari PC 3 ke server. Dan hasilnya berhasil. Kemudian yang kedua dari PC 4 ke server. Melakukan ping juga berhasil dari PC 4 ke server 2. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama Imam Mustafa, NIM 19143210009. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 yaitu simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Pertama-tama siapkan simulasi server DHCP dalam contoh dengan menggunakan 5 buah workstation, 1 switch dan 1 server seperti ini. Kemudian pada server pilih config. Nah, di sini bus Ethernet 0 dengan IP address 192.168.123.1. Ini jangan lupa port statusnya di on kan atau dicentang. Kemudian masuk ke service dengan DHCP. Dan di sini mengasih start IP address 10 dengan subnet 0 dengan maksimum numbernya 246. Sini servernya on. Nah, kemudian melakukan request DHCP pada PC 0 hingga muncul jendela. Pilih tab desktop pada menu yang ada, kemudian IP konfigurasi. Pada PC di sini PC 1. Kemudian pilih tab desktop IP konfigurasi. Nah, di sini saya akan bila dipilih DHCP bukan yang statik, pasti akan menampilkan hasil IP address dengan subnet max secara otomatis dan tidak diisi secara manual. Kemudian yang kedua, pada PC 2 lakukan hal yang sama. Pilih yang DHCP begini agar ini secara manual, tidak otomatis. Ini akan mengisi secara otomatis, dan kalau dipilih statik berarti ini mengisi secara manual. Lakukan hal yang sama tersebut sampai dengan PC kelima. Dengan PC kelima. Kesimpulan dengan modul 6 yaitu memberikan IP address otomatis, memanfaatkan protokol DHCP, host yang melakukan layanan memberikan IP address
disebut server DHCP. Kemudian box 2, workstation baru mendapat konfigurasi host dari DHCP server hanya jika server DHCP memang ada status, berarti harus on. Kemudian yang yang 6, yang eksperimen. Bagaimana jika PC 2 menggunakan IP address statik dan tetap di segmen jaringan subnet yang sama DHCP? Apa yang terjadi? Mari kita coba. Ini menggunakan IP statik. Menggunakan IP statik dengan 92.11. Di sini terjadi perbedaan karena kalau di statik dikasih 16, kalau yang di DHCP yang otomatis pasti 14, tetapi subnet maxnya itu sama 255.255.0. Bisa saja diisi otomatis yaitu 14, tetapi harus dipilih yang statik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, coba membuat jaringan sederhana dengan gambar pada gambar seperti ada gambar, tapi ditambahkan dengan node server memberikan layanan servis DHCP. Kemudian di setiap bagian melakukan servis DHCP. Oke. Ini yang eksperimen ketiga. Nah, yang kedua, dan di sini setelah saya setting semua pada tiap workstation untuk melakukan DHCP seperti ini. DHCP kemudian coba revisi ke ini melihat IP dari server, IP server yaitu 1. Nah, sini bisa menampilkan hasil dari PC1 dengan memasukkan IP address dari server 0. Kemudian yang kedua, coba dari PC2.
192.168.123.1. Sini IP servernya yaitu 1. Sini melakukan request timeout karena ini tadi saya ganti ke static. Coba kondisi ketiga. Nah, revisi ini melakukan revisi 3 melakukan memanggil browsing dari web server dari web browser menuju untuk memasukkan IP dari server 0 dan hasilnya berhasil. Lakukan yang sama untuk PC 4 dan PC 5. Ini jawaban dari eksperimen yang kedua. Kemudian eksperimen modul 6 yang ketiga, yaitu coba buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan seperti pada gambar. Bentar. Berarti di sini saya akan menggunakan jaringan wireless. Sini pada PC 0 saya pilih DHCP dan mengisi IP address secara otomatis. Juga PC 1, juga PC 2. IP server 0 yaitu karena di sini belum saya setting atau mungkin hilang. Coba untuk melakukan ping, untuk memasukkan IP dari server 0. Coba kembali dan hasilnya sukses. Dari PC 0 ke server 0, yaitu memasukkan IP server ke PC 0. Kemudian dari PC 1 ke server, melakukan IP dari PC memasukkan IP ke server, yaitu memanggil IP server, yaitu ping 92.168.123.1. Maka bisa di sini dan hasilnya request timeout. Mari coba yang PC kedua. Mungkin karena IP yang dimasukkan terlalu banyak. Coba yang kedua, 68.123.1. Di sini saya memasukkan IP server 0 ke PC 2 dan hasilnya berhasil, yaitu 92.168.123.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Imam Mustafa, NIM 19143210009. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul praktikum infrastruktur teknologi informasi tentang modul 7, yaitu simulasi membuat server DNS pada jaringan. Pertama-tama di sini siapkan server DHCP dengan menggunakan satu workstation
1 switch dan 2 server. Kemudian hubungkan pada kabel yang sesuai. Lalu masukkan IP konfigurasi atau IP statik ini yang pada server 0, dan di sini saya pada server 1 yaitu IP-nya 92.168.123.1 dan subnet max yaitu 255.255.255.0. Kemudian yang kedua, server 2 dengan IP address 192.168.123.2. Kemudian pada PC 6 dengan IP 192.168.123.3 dan subnet 255.255.255.0 dengan DNS server 192.168.123.2. Kemudian pada server 1 pindahkan config service pilih ke DNS radio. Di sini saya sudah membuat config atau DNS dengan contoh mus.ac.id. Kemudian memasukkan konfigurasi ke PC server 2 dengan DNS. Di sini mus.ac.id dengan IP 92.168.123.1. Kemudian melakukan browsing HTTP ke domain, yaitu dengan cara dari PC 6 ke tab desktop, kemudian pilih web browser, muncul pada link URL, kemudian ketik. Dan di sini saya akan mencobanya. Pada di sini masuk ke web browser, tunggu ini link URL, kemudian ketik. Di sini domain, tidak boleh IP, dengan yang saya buat tadi yaitu mus.ac.id. Di sini muncul hasilnya, yaitu hasil dari server 1 dengan melakukan DNS yang tadi, dengan membuat host record DNS pada server DNS server. Kesimpulan pada modul 7 yaitu nama domain, IP address, memanfaatkan protokol DNS. Yang host yang menjalankan service DNS disebut DNS server. Workstation bisa resolving nama domain tertentu hanya bisa di field DNS server yang akan menjadi referensi workstation. Pada saat konfigurasi IP address diisi, layanan DNS pada server ditunjuk workstation, maka ada status dan on-nya serta domain dan di query workstation memang terdaftar pada record DNS server. Di sini nama domain bisa diubah sewaktu-waktu, tetapi harus DNS ataupun HTTP-nya itu harus dihidupkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa melakukan record DNS server. Kemudian eksperimen modul 6 yaitu pertama, bagaimana jika PC 0 tidak mengisi field DNS pada saat konfigurasi IP, tapi memasukkan IP address server 0 atau 192.168.123.1 pada web browser. Apakah halaman rompek server 0 bisa tetap di-load? Di sini memasukkan IP bukan domain. Mari kita coba.
berarti DNS server harus dihapus terlebih dahulu. Kira ini, lalu masukkan di web browser berarti dengan ping 192.168 dengan IP 1.1. Nah, di sini mengisi file apakah web bisa di load? Dan jawabannya bisa, tetapi harus membuat DNS terlebih dahulu, kemudian memasukkan IP ke dalam web browser atau di URL. Kalau mau pakai domain, yaitu harus memasukkan DNS server terlebih dahulu ke dalam PC untuk bisa terkoneksi dan bisa di load ke dalam web browser di PC. Kemudian yang kedua, coba buat jaringan sederhana seperti gambar 3, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau service DHCP, HTTP, DNS. Kemudian cobalah akses domain tersebut yang entry pada record DNS salah satu workstation. Jadi di sini memakai 3, yaitu DHCP, HTTP, dan DNS. Berikut ini eksperimen modul 7 yang kedua. Buat DNS pada salah satu workstation. Berarti ini kalau nggak salah DHCP, HTTP, DNS. Ini yang DNS. Nah, itu entry pada record DNS pada salah satu workstation, berarti di entry ke dalam di sini saya entry ke dalam PC 7 dengan DNS dengan domain moba.com. Mari kita coba moba.com. Nah, sabar, berarti terjadi kesalahan. Coba dari PC 0 moba.com. Nah, di sini muncul kenapa dari PC 7 nggak bisa, karena pada PC 7 di sini belum dimasukkan IP DNS yang ke PC berarti IP server 4. Kalau ini bisa yang dari PC 0 untuk memasukkan domain dari server 4 ke PC 0 dengan cara sini DNS server dimasukkan ke dalam IP konfigurasi. Mari kita coba dari IP DNS nya
Berikut kita coba ke web browsernya apa.com. Nah, di sini di PC 7 bisa hasilnya, yang tadi nggak bisa, belum bisa karena belum dimasukkan IP DNS nya ke PC 7. Berikut hasilnya, domain dari server 4, yaitu yang server DNS. Kemudian lanjut yang eksperimen ke 3 terakhir, yaitu coba buat hal yang sama tetapi menggunakan tipe jaringan sederhana dengan wireless. Wow, di sini menggunakan jaringan wireless. Nah, di sini DHCP, TDP, di sini DNS-nya berarti analog.com. Nah, sini harus memasukkan IP DNS terlebih dahulu agar bisa memanggil domain tersebut ke web browser. Nah, di sini mari kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini berikut saya akan mencoba dari PC 8 memasukkan domain dari IP dari server 6 analog.ac.id, analog.com. domain berarti domainnya salah. analog.id. Tuh. Nah, bisa. Di sini dari PC 8 memasukkan domain server 6 ke melakukan browsing dari web browser dengan memasukkan domain ke PC 8. Kemudian cara yang kedua dengan PC yang ke-9, IP 1, lalu pilih web browser, pilih URL, masukkan domain seperti yang tadi, analog.ac.id. Nah, nggak bisa, berarti sini harus coba lagi analog. Mungkin salah karena server domain sama. Nah, di sini 1 berarti harus pakai yang IP 1 log.ac.id. Nah, tidak ada dengan server. Berarti ini domain harus ditambahkan seperti ini. Ini bisa dimasukkan seperti contoh yang gini tadi, dengan memasukkan
karena mungkin karena konflik ini hebat coba yang mana coba ini oh ID hostname that is it hostname unresolved berarti di ping pasti bisa. Kalau di ping pasti bisa, hasilnya pasti muncul. Mungkin ada salah yang harus diperbaiki. Karena sini wireless. Coba tapi hostname jadi kesalahan wata tapi yang pertama tadi bisa ini tes IP bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imam Mustafa, NIM 19143210009. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 yaitu simulasi routing atau interconnect sampai network. Pertama-tama menggunakan siapkan 2 workstation, 2 speed dan 1 router. Seperti ini. Dan di sini mengapa ada tanda merahnya? Berarti routernya belum terkoneksi flash Ethernet untuk memasukkan IP dari ini, IP address PC 0 dan juga PC 1 seperti ini. Di sini saya coba memasukkan IP dari PC 0. Sini jangan lupa klik tombol on untuk mengaktifkan. Lalu masukkan IP yang
PC pertama. Berarti PC 0, yang sekarang PC yang pertama. Nah, ini jangan lupa port statusnya, tunggu hasilnya, tunggu sampai berwarna hijau. Klikkan network, port on, ini on, spek. Nah, sini inspect di flash ini, klik routing tabel. Nah, di sini akan memunculkan routing tabel for router 0, yaitu tipe C network 10.0.0 Ethernet 1 C 92.168.1.0 atau 24 Ethernet 0/0. Setelah itu konfigurasi router via CLI Cisco. Untuk mengkonfigurasi router pada contoh awal, dapat dikasih CLI, double klik router 0, klik CLI, roomnya N. Karena di sini saya pertama sudah coba dari ini PC ke CLI melalui router, dan di sini saya mencoba lagi untuk hanya ke PC 0 CLI. Nah, sini muncul config, berarti list interface. Jadi ini interface fast Ethernet 0/0. Setelah itu masukkan IP dengan IP address 92.168.1.5, contoh seperti di modul 5.0. Nah, invalid karena jadi kesalahan itu 9. Sorry, terlalu terburu-buru. 192.168.5. Coba. Nah, sini bisa. Lalu klik, lalu kasih no sudah. Kemudian exit. Nah, setelah muncul router itu telah berhasil. Lakukan yang sama pada router 0 yang dilakukan untuk fast Ethernet 0/1. Dengan cara sama seperti yang tadi. Di sini saya akan mencoba melakukan ping ke host di network. Coba ping dari PC 0 ke PC 1, yaitu pin 10.0.0 sorry. Ini terjadi request timeout karena
Yang ini masih belum. Saya coba masukkan di ini. Coba saya kembali untuk melakukan kejeli pada fase Ethernet 1. Interface Ethernet pas Ethernet 0/1 dan memasukkan IP address dengan contoh seperti ini, IP address pada PC C1 10.0.0.1 255.0.0.0. Nah, setelah selesai, kemudian no button exit. Coba dari PC melakukan ping ke PC 1. Apakah tidak berhasil? Karena salah pingnya. Coba lagi, karena ini yang dimasukkan salah. Kemudian coba pin 10.0.0.1. Kalau berhasil, berarti sini default gateway terjadi kesalahan pada default gateway. Oke, address nah, sini karena PC 0 tidak ada IP, makanya tidak bisa melakukan ping test atau tes ping. Coba sini saya untuk memasukkan IP-nya. Jadi kita coba. Nah, sini setelah saya memasukkan IP dari PC 0, sini berhasil. Saya melakukan tes ping dari PC 0 ke PC 1. Ini modul 8 sudah selesai. Kesimpulan yaitu terkoneksi dua host lebih yang berbeda segmen jaringannya membutuhkan peran dari router atau gateway. Dua router selalu memiliki interface yang terhubung secara fisik dengan network lainnya. 3. Next hub router dimanfaatkan jika router tidak terkoneksi secara fisik dengan alamat tertentu, sehingga selain sebagai gateway
Router juga berperan sebagai tempat relay paket. Eksperimen yang pertama, coba buat interkoneksi antara 3 buah network terhubung pada sebuah router. Di network 1 terdapat DNS, server, dan workstation. Di network 2 HTTP server, domain surabaya.com. Dan di satu workstation di network 3 terdapat HTTP server pada domain ubara.com. Di sini saya mengganti ubara.com menjadi ubara.ac.id. Seperti ini contohnya. Lalu dan satu workstation, lakukan konfigurasi demikian sehingga setiap workstation bisa mengakses layanan server-server pada 3 network tersebut. Ilustrasi pada gambar di bawah. Lanjut buat halaman HTTP berbeda pada Surabaya dan Surabaya. Gunakan seluruh PC untuk sebagai user mengakses kedua halaman tersebut. Ya, sini saya menggunakan ubara.ac.id bukan ubara.com. Tapi di sini saya surabaya.com. Sama 3 buah di DNS server. Sini DNS server. Dan sini mencoba untuk mengkonfigurasi domain PC0 ke surabaya.com. Saya coba surabaya.com. Maka bisa, nah hasilnya muncul memasukkan domain web browser ke PC0 dari PT server surabaya.com. Kemudian coba dari PC PC1 surabaya.com. Nah, sini bisa muncul dari PC1 untuk memasukkan domain surabaya.com. Kemudian dari PC2 surabaya.com bisa. Lanjut coba yang ubara. Di sini saya bukan ubara.com, tapi saya ganti menjadi surabaya.ubara.ac.id. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut yang PC yang pertama. Tadi PC 0 percobaan pertama, ini PC pertama percobaan kedua. Nah, bisa dari PC 1 masukkan domain yang di ubara.ac.id. Kemudian dari PC 2 memasukkan domain ubara.ac.id. Di sini terjadi kesalahan ubara. Nah, bisa. Kemudian untuk men-setting ini default gateway, untuk bisa ini IP address, default gateway-nya ya off. Nah, di sini DNS-nya ini untuk menorkan atau menambahkan di sini surabaya.com dengan IP 192.168.10.2. Yang kedua ubara.ac.id tipe A record dengan IP 10.10.10.2. Nah, di sini bisa saja diganti sesuka yang Anda mau. Nah, ini diganti warna apa saja ataupun dikasih wallpaper
dikasih background terserah, bisa saja nyaman seperti ini. Diubah bagaimanapun pasti bisa. Warna, font, background, nambah, tata letak, kata, terserah, semua pasti bisa diubah. Lanjut yang ke tadi ini router. Ini kalau router yang ini nama router switchnya harus diganti, harus di drop terus di drop. Untuk ini harus dimatikan terlebih dahulu untuk bisa mengedrag dan ngedrop. Diganti ke WIC -1E net untuk bisa mensinkronkan atau menghubungkan kabel router ke switch maupun sebaliknya agar bisa terhubung seperti ini dan bisa dilakukan browsing ataupun mengecek domain dari PC ke server mau dari PC ataupun workstation manapun. Yang harus diubah hanya ini saja. Yang ini seperti NS barat.id Surabaya switch. Sekian penjelasan dari saya Imam Mustafa tentang modul 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Imam Mustafa, NIM 19143210009. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul terakhir, yaitu modul 9 tentang simulasi routing dinamis RIP atau RIP. Pertama-tama persiapkan simulasi routing dalam contoh ini seperti ini dengan menggunakan 2 workstation, 2 switch dan 2 router seperti ini. Tetapi ini karena saya ini hijau karena ini sudah saya aktifkan. Tetapi kalau belum hijau seperti yang di modul, pasti tanda arahnya ini berwarna merah terus berarah ke bawah. Lanjut konfigurasi modul router ditambahkan seperti ini. Routernya ditambahkan yang routernya di drag dan di drop, diganti yang WIC main 2T. Dan ini juga, tetapi hanya satu slot saja, tidak perlu diganti atau dimasukkan dua-duanya. Yang ini diganti atau dimasukkan yang WIC main 2T. Lanjut, kemudian konfigurasi. Konfigurasi pada router 0. Di sini mengkonfigurasi lewat CLI. Yaitu router enable, router configure terminal, router seperti ini. Saya akan mencontohkan seperti ini. Masuk CLI, enter.
router enable jadi router domain server enable. Seperti ini saya contohkan yang router 1 karena nanti langsung lihat hasilnya, karena router 0 terjadi masalah dan harus diperbaiki, tapi saya mengerjakan yang router 1 terlebih dahulu. Itu enable, terjadi kesalahan kata tadi. Enable itu masuk konfigur terminal. Nah, setelah muncul, kemudian interface FA 0/0 enter, kemudian no shutdown enter, exit enter, kemudian interface SE 0/1/0 enter, lalu masukkan IP address dengan 2. Tesnya ini 10.10.10.2 255.0.0. Nah, kemudian no shutdown exit. Sudah selesai, coba exit. Nah, kemudian enable. Di sini saya akan mencoba konfigurasi routing RIP ke router 1, yaitu konfigur terminal, kemudian router RIP, kemudian network 32.168.10.0, kemudian network masukkan blok 10.10.10.0. Nah, setelah selesai, di sini konfigurasi IP laptop, yaitu pada PC pertama yaitu 192.1.0. Di sini PC 0 yaitu IP 192.168.1.11. Yang PC pertama yaitu 192.168.2001. Lakukan tes koneksi, dicoba laptop 0, PC 0 menuju laptop 1 dan sebaliknya. Saat ini melakukan uji coba tes ping. Mari kita coba ping 10.201.
tim out. Nah, coba lagi. Sini berhasil hasilnya. Lalu coba sebaliknya, berarti kemudian dari PC 1 ke PC 0. Ping IP 92.68.1.11. Nah, di sini juga berhasil mengkonfigurasi IP dari PC 1 ke PC 0. Ini juga hasil dari simulasi routing dinamis RIP-nya. Kemudian yang terakhir soal beberapa bagian konfigurasi tidak dijelaskan. Apakah kalian temukan apa saja belum disebutkan angka di atas? Yang pertama itu kabelnya yang di modul ini menggunakan cross, tetapi yang aslinya itu di sini tidak disebutkan, kan hanya diberi petunjuk, tidak ada kata ataupun langkah-langkah untuk memakai serial kabel DTE. Kemudian ini mengkonfigurasi router WIC 2T, yaitu semua router harus memakai modul yang WIC min 2T, karena kalau tidak memakai modul router yang WIC 2T, kabel serial DTE tidak akan bisa terhubung dengan router modul yang WIC min 2T. Lanjut. Kemudian yang kedua, di sini mengkonfigurasi berarti yang lanjut yang kedua sini juga tidak di sini juga yang soal pertama itu kabel yaitu cross, kemudian yang kedua serial DTE nya itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga di sini default gateway saat melakukan tapping dari PC 0 ke PC 1 ataupun sebaliknya. Nah, default gateway kalau tidak memakai default gateway, pasti hasilnya pada melakukan melakukan tapping, pasti hasilnya request tim out. Yang kedua,
Yang kedua, jelaskan maksud dari bagian-bagian konfigurasi yang baru saja dilakukan. Nah, pertama, mengkonfigurasi. Pertama yaitu konfigurasi kedua router modul yang ditambahkan ke modul WIC main 2T dua-duanya. Kedua, konfigurasi pada router 0 dan router 1. Di sini sama-sama memakai CLI dengan sama memakai perbedaannya hanya saja di router yang 0 itu memakai interface FA 0/0 dan IP address yang berbeda dengan router 1. Kemudian konfigurasi router 1 sama saja memasukkan IP address. Di sini juga interface SE 0/1/0. Kemudian yang ketiga yaitu konfigurasi RIP per A router 0 dan juga router 1. Di sini konfigurasi routing RIP menggunakan network dengan memasukkan network pada PC komputer untuk melakukan konfigurasi terminal. Lanjut, di sini terus keempat, konfigurasi IP pada PC atau laptop. Di sini saya menggunakan PC, jadi PC PC 0 dengan IP 192.168.1.11. Kemudian yang PC B, PC pertama yaitu 192.168.10.201. Kemudian melakukan uji coba pada laptop 0 menuju PC 1 sebaliknya. Kemudian lanjut, berikan kesimpulan pada praktikum ini. Kesimpulan berarti ini mengubah dari kabel awalnya cross menjadi serial DTE agar modul router keduanya bisa terhubung menggunakan WIC main 2T, karena kabel serial DTE hanya bisa terhubung menggunakan modul router yang WIC main 2T. Kemudian yang kedua, konfigurasi pada setiap router dan konfigurasi pada setiap bagian router. Di sini kedua router yaitu router 0 dan router 1, tapi menggunakan IP address untuk melakukan uji coba ke CLI. Sini melakukan uji coba atau memasukkan IP ataupun network ke CLI. Yang pertama, kalau memasukkan IP address itu konfigurasi pada router. Kalau yang kedua, kalau memasukkan IP pada network yaitu konfigurasi routing RIP. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya di sini kita juga
dapat memahami dan mencari tahu kesalahan serta kekurangan yang kita lakukan dalam memilih kabel, baik itu kabel atau saat mengkonfigurasi bagian-bagian simulasi routing ataupun workstation, switch, router, ataupun memilih modul pada simulasi routing